133. Fang Han, mengapa tubuhmu begitu kuat? Tanya Long Yao terkejut keluar dari balik layar. Kebetulan, aku telah membuat terobosan. Meskipun aku tidak berlatih Qi Tao, tubuhku sedikit lebih kuat. Jawab Fang Han sedikit tersenyum. Long Yao melihat Fang Han yang tersenyum, tetapi terselubung kekejaman dalam temperamennya. Long Yao tentu tahu bahwa Fang Han memiliki niat membunuh terhadap arogansi murid Sekte Tai. Yudian telah berkultivasi ke alam Yin Yang, bagaimanapun, Fang Han dan Long Yao berada dua alam di bawahnya. Pertama kali mereka bertarung satu sama lain, jangankan bisa membunuhnya, bahkan pihak lain tidak menggunakan senjata sihir, dan semuanya hanya didasarkan pada Tian Sidafa. Sekarang, pihak lain telah siap dengan senjata ajaibnya yang kuat. Long Yao khawatir mereka akan dikalahkan. Fang Han melompat keluar dari tripod Raja 5 penjara, tetapi, ketika dia melompat, dia melirik fragmen pohon dunia. Untuk saat ini, dia sama sekali tidak dapat memperbaiki fragmen ini, jadi dia hanya bisa meninggalkannya di tripod. Dia bergumam, aku berharap suatu hari nanti, aku bisa merangsang energi roh kayu yang terkandung di dalamnya, lalu menyerapnya, dan manaku pasti akan meningkat lagi. Pada saat ini, Haisan mengintip ke cermin, memandangi aula perunggu halus yang muncul di dalamnya. Fata Morgana perlahan mengumpul, mengungkapkan Fang Han dan kawan-kawannya. Sebenarnya, dia mengamati segala sesuatu di aula perunggu besar. Tetapi dari awal hingga akhir, dia hanya melihat Fata Morgana yang muncul. Itu berlangsung beberapa jam, hingga akhirnya mereda. Sisanya, dia tidak melihat apa-apa. Bahan obat itu juga telah menghilang, membuktikan semuanya sudah dibudidayakan. Pada saat yang sama, murid lain dari Wan Gui Xiandao berkata, "Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Kita telah menunggu selama beberapa jam, tapi tidak melihat apa-apa. Pergilah, beritahu ketiga murid Taimen, bahwa kita telah menemukan para murid Sekte Yuhua. Mereka pasti akan memberimu hadiah untuk berita ini. Aku juga ingin melihat bagaimana pertempuran antara murid Taimen dan Yuhuamen." Kata Haisan menggosok jarinya. Di tempat Fang Han berada, saudari Haisan, kami telah selesai berkultivasi, terima kasih atas pemberian Anda. Fang Han berkata kepada Aula Jingtong, mengucapkan kata perpisahan. Telapak tangannya membuka pintu, dan kemudian dia terbang keluar bersama Long Yao dan Fang Xiaolin. Setelah pergi keluar dari paviliun Xuan Gui, ketiganya terbang ke arah laut. Setelah beberapa saat, mereka terbang dari pelabuhan menuju samudera yang tak terbatas. Di antara penerbangannya, tiba-tiba, 3 pedang terbang melesat dengan ganas, memicu gelombang besar di udara. Dari depan puncak alun-alun, 3 orang menunjukkan tubuh. Itu adalah Yudian, Xia Yu dan Yu Fen menghadang kawanan Fang Han. Mereka berkata, ketiganya, kita sudah lama menunggu. Cepat serahkan tripod Raja 5 penjara. Kemudian membawa kalian kembali ke gerbang Yuhua untuk menyerahkan kalian kepada Hua Tiandu agar ditangani. Kali ini, mungkin aku akan memaafkan kalian, kata Yudian saat memandang Fang Han dengan bangga. Jika Anda ingin melawan lagi, maka setidaknya kekuatan magis kalian harus dihapuskan, dan mengubah kalian menjadi manusia biasa. Ujar Xia Yu menggelengkan kepalanya dengan nada tinggi. Sekarang, perjuanganmu tidak ada gunanya, wilayahmu jauh lebih buruk daripada milik kita. Yuhuamen Taoisme jauh lebih sedikit daripada Taimenku. Ketika aku serius, hanya dengan 1 tanganku saja dapat mematahkan senjata ajaib milikmu. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat menggunakan senjata ajaibmu untuk melihat apakah kamu bisa mengalahkan kita. Kata Yu Fen mencibir, nadanya bahkan lebih tidak ramah. Fang Han berkata, kalian memang kuat, tapi jangan lupa, senior Fang King Su ada di belakangku. Jika kalian begitu kasar dan tidak masuk akal,
Senior King Su dan temannya dari Jalan Iblis akan berhadapan denganmu. Teriak Fang Han dengan keras, suaranya hampir menggunakan teknik oktav Tianlong, memancar ke setiap penjuru permukaan laut. Hei, apa yang bisa dilakukan oleh Fang Qingsui dan murid Sekte Iblis itu? Kami berasal dari Sekte nomor 1 di dunia, menguasai alam semesta, dan mendominasi jalan abadi. Ucap Yudian tertawa terbahak-bahak ketika mendengarnya. Apakah itu benar? Sebuah suara datang dari langit, kemudian seorang pemuda muncul, dia adalah Komandan Iblis Ying Tian King. Ini adalah yang kedua kalinya Fang Han melihat Komandan Iblis. Terakhir kali dia melihat satu sama lain di gurun, dan waktu itu Fang Han masih seorang murid luar yang kecil, dan tingkat kultivasinya sangat rendah. Tetapi sekarang, dia adalah penguasa lapisan kedua dari misteri magis, penguasa Ki sejati. Namun, semakin tinggi tingkat kultivasinya, Fang Han semakin jelas merasakan Ki Iblis yang mengerikan dari Komandan Iblis ini. Ketika Komandan Iblis turun, dalam benak Fang Han, dia merasakan seolah-olah matahari sihir hitam sepenuhnya menutupi matahari dunia, seakan-akan bumi jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Ini adalah perasaan spiritual yang murni. Sungguh aura sihir yang mengerikan. Ternyata benar, semakin banyak yang aku tahu, itu bahkan semakin menakutkan. Gumam Fang Han merasakan aura Ying Tian King. Komandan Iblis Ying Tian King perlahan turun, seperti Raja Dunia, memandang rendah tiga murid sejati Taiyimen dengan wajah yang sarkasme. Ying Tian King, aku tahu kau berada di kota laut Wan Gui ini, aku juga tahu bahwa kamu baru-baru ini menjadi terkenal di jalan ajaib, dan memiliki beberapa kekuatan magis dalam kultivasimu. Di pasar laut Wan Gui, kami sedikit memberikan wajah kepada Wan Gui Xiandao. Sekarang, setelah kami keluar dari pasar laut, kami secara alami akan membunuh iblis. Ujar Yudian saat melihat Komandan Iblis turun. Kilatan cahaya aneh melintas di matanya. Karena kamu membela murid-murid Sekte Yuhua ini, kamu harus siap menanggung konsekuensinya. Xiaoyu juga berkata, sebenarnya kami ingin menyingkirkanmu sejak lama. Tahukah kamu, berapa harga kepalamu di sekteku? 3 juta alat Tao. Ucap Yufen melirikkan matanya. Setelah ketiganya melihat penampilan Komandan Iblis, mereka bukan hanya tidak panik, tetapi mereka juga percaya diri. Ini membuat Fang Han terlihat sedikit gelisah, seolah-olah dia telah salah perhitungan. Mata Ying Tian King menjadi tajam, dia melihat ke langit dan tertawa, "Hahai deh, kamu tidak menghormati Fang Qingsu. Tadinya, niatku hanya ingin menghukummu sedikit. Aku hanya ingin mematahkan salah satu lenganmu untuk memberi makan iblis-iblisku, tapi kalian sungguh arogans. Sepertinya, aku akan membunuh dan menarik jiwa kelahiran kalian, dilepaskan ke tempat Jiuyu, agar kalian tidak dapat dilahirkan kembali selamanya." Gertak Komandan Iblis. Mari kita lihat, siapa yang tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali. Kata Yudian menyela kata-kata Komandan Iblis, memunculkan gas putih susu dari tubuhnya. Gas Tianxi begitu kuat sehingga mengalir ke langit dan mengembun, berubah menjadi puluhan hektar awan putih. Di atas awan putih itu, seorang Tianxi melihat kepada makhluk hidup di bawah, membuka mulutnya dan mengaum. Tiba-tiba, angin dan awan berubah warna, laut segera memicu gelombang besar, dan kekosongan di semua sisi diblokir oleh Tianxi Gangqi. Bagaimana bisa begitu kuat? Yudian ini telah berkultivasi ke alam Yin Yang, mananya 8.000 kuda, tapi sekarang itu lebih dari 40.000. Gumam Fang Han terkejut, melihat mana Yudian meroket bahkan 5-6 kali lipat. Jika Yudian mengeluarkan mana yang begitu kuat pada saat itu, maka Fang Han tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, bahkan akan langsung dipukuli sampai modar, dan tripod 5 raja penjara akan dibawanya pergi. Sesaat, ada 2 ledakan lagi. Itu datang dari 2 murid Taiyimen lainnya.
Itu Xiaoyu dan Yu Fen yang membuat dua ledakan. Tianmen di atas kepala mereka terbuka lebar, melonjakkan ki-nya ke langit, sehingga membuat kekuatan keduanya melonjak. Itu setidaknya berkekuatan 30.000 kuda hitam. Serangkaian ki itu menindas mereka, tidak hanya menyelimuti Ying Tian King, tetapi juga Fang Han Long Yao dan Fang Xiaolin. Gawat, ayo cepat segera masuk ke Wang Ding, kata Fang Han melihat situasinya tidak baik. Ketiga pria itu bergabung, mengumpulkan kekuatannya di atas 100.000 tenaga kuda. Jika mereka tidak dapat dilawan dengan senjata ajaib, Fang Han tahu betul akan dihancurkan dan dicincang menjadi saus daging. 135. Setelah Fang Han memasuki tripod Raja 5 penjara, Yu Dian, Xiaoyu dan Yu Fen mengambil pil kehidupan setan gila, mana mereka melonjak lebih dari 100.000 tenaga kuda, sehingga dampaknya terus berlanjut. Itu tak tertahankan, dan tak memiliki cara untuk melawannya. Meskipun Fang Han Long Yao dan Fang Xiaolin melarikan diri dan bersembunyi di Wang Ding, mereka tetap tidak akan aman. Dampak ki besar itu terus berlanjut, itu juga menyerang arai besar Wang Ding. Fang Han mencoba mendesak Wang Ding untuk melarikan diri, tetapi, tidak peduli bagaimana dia mendesaknya, Wang Ding tampaknya membeku. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, Wang Ding ini akan diambil oleh pihak lawan. Yan, apa yang harus aku lakukan? Tanya Fang Han terdesak. Naga Yan menjawab, ini adalah masa krisis yang ekstrim. Kekuatan lawan jauh lebih tinggi dari kita. Saat ini, kita tidak bisa melakukan serangan, tetapi hanya bisa bertahan dengan ketat. Mari kita amati dulu pertempuran antara Komandan Iblis dan mereka bertiga. Naga Yan berteriak, Huang Quan Zenki, Fuxian Dava. Pada saat ini, Naga Yan menampilkan keterampilannya yang sebenarnya. Uap air yang kuat muncul darinya membentuk gelembung. Gelembung ini seperti gas beracun di lumpur rawa, dapat merusak segalanya. Kekuatan supranatural apa ini? Fuxian Dava. Gumam Fang Han menyaksikan Naga Yan bergerak keluar, merasakannya sangat kuat untuk merusak ki pihak lain. Naga Yan berkata, Fuxian Dava ini juga merupakan sarana penggunaan energi sejati. Setelah kamu berkultivasi ke alam surga dan manusia, kamu dapat berlatih berbagai kekuatan gaib. Setelah kamu mempelajari teknik Kaisar Hitam Sui Huang Quan, kamu dapat menggunakan Fuxian Dava dengan cara menyerap air kelupaan. Suara Naga Yan sedikit terengah-engah, jelas energi sejatinya dikonsumsi terlalu keras, lalu dia berkata, aku tidak bisa menggunakannya untuk waktu yang lama. Kamu diam-diam harus menunggu kesempatan. Setiap kali ada kesempatan, segeralah bergegas keluar dan melarikan diri. Okelah kalau begitu, jawab Fang Han tenggelam dalam benaknya. Di udara, pertempuran antara tiga murid sejati Taiyimen dan Komandan Iblis sedang berlangsung. Yang mati lemas, dalam ayunan penuh. Apakah kamu pikir, jika kamu menyerahkan hidupmu 100 tahun, kamu dapat membunuhku? Aku harus mengatakan, kamu terlalu naif. Apa kalian semua siap untuk mati? Ucap Komandan Iblis tidak bergerak sama sekali ketika melihat tiga murid Tai itu marah. Tulang taji putih muncul dari belakang kepalanya, secara tak terduga membentuk teratai tulang, dan benar-benar menghalangi ki mereka. Tidak peduli seberapa ganas Qi Tianzi, itu tidak dapat menyerangnya sama sekali. Tiga dewa iblis memadat dan terbentuk, dan langsung membantai ketiganya. Kekuatan supranatural tulang putih bawaan. Gumam Yudian tahu bahwa Bone Demon God itu luar biasa. Itu adalah ki yang sangat kental dari Bone Demon. Aku tidak tahu berapa setan surga dan setan bumi yang dilebur. Itu merupakan sifat iblis yang tak terbatas, dan tidak ada ruang untuk melawan. Dia menggertakkan giginya, mengeluarkan sebuah senjata ajaib berbentuk roda bergerigi 5 muncul di tubuhnya. Itu berputar, menampilkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sudut roda. Ternyata, itu adalah harta karun.
Ini adalah senjata ajaibnya, Golden Crystal Baolun. Pada saat yang sama, Xiaoyu dan Yu Fen juga mengorbankan hartanya. Itu adalah botol giok, dan 6 pisau terbang keluar botol. Keenam pisau terbang ini memiliki sayap kecil, mata dan hidung kecil, seperti makhluk ajaib. Aura pembunuhan Shen-Shen meledak dari pisau terbang, membuat orang merinding. 6 pisau ki penghancur jiwa. Xiaoyu mengaum dengan liar, keenam pisau terbang ini juga sebenarnya adalah harta karun. Di belakang Yu Fen, sebuah bendera besar juga perlahan dikibarkan. Di bendera besar ini, ada simbol angin dan awan, serta berbentuk bola kilat yang bergetar. Ada sekelompok badai besar yang menyelimuti guntur, itu langsung mengguncangkan dunia dan isinya. Melihat senjata ajaib itu terbang, Komandan Iblis menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Kemanapun dia mengarahkan jari-jarinya, apakah itu Ki atau senjata ajaib, semuanya hancur. Pukulan pertama yang menghancurkan adalah 6 pisau terbang pembunuh jiwa. Ketika diarahkan oleh jarinya, 6 pisau terbang hancur dalam sekejap, formasi besar di antara mereka runtuh, dan tersebar. Menghilang tanpa sebab, seolah-olah itu tidak pernah muncul sebelumnya. Teknik penghancur hebat, kamu benar-benar melatih teknik itu. Teriak Yudian meraung dengan panik. Ayo cepat kabur. Iblis ini tifak dapat kita lawan. Ucap Xiaoyu juga meraung dengan liar. Ini kesempatan bagus. Ucap Fang Han merasakan kesempatannya datang. Wang Ding menembus ki dan tenggelam ke dasar laut. Pada saat ini, setelah Komandan Iblis Ying Tianqing menggunakan teknik penghancuran besar, Yudian Xiaoyu dan Yu Fen mundur sejak lama. Saat ini ketiganya mengangkat tangan, menembakkan 3 pil berukuran besar dengan cahaya ungu penuh, membentuk kekuatan yang sangat kuat, bahkan sebuah pulau dapat segera dihancurkan. Ingin kabur, langit dan bumi runtuh. Teriak Komandan Iblis tidak mengejarnya, dia hanya menunjuk ke kejauhan. Mana disintegrasi hebat dikeluarkan, itu segera menghancurkan pelindung tubuh ketiga orang itu menjadi berkeping-keping, dan bahkan, pedang terbang di tubuh mereka ikut hancur menjadi bubuk. Ketika ketiganya jatuh ke permukaan laut, ada semburan cahaya keemasan lain di tubuhnya, yang sepertinya membakar. Setelah membakar jimat ini, ketiga orang itu segera pulih dan kembali terbang. Kali ini, mereka lolos dari pandangan Komandan Iblis dan menghilang. Apakah itu jimat kebangkitan? Konon, jimat kebangkitan akan merusak darah, mengurangi dan menghabiskan umur. Aku tidak akan repot-repot mengejar mereka. Gumam Komandan Iblis Ying Tianqing melihat adegan ini. Dia malas mengejarnya, dan dia hanya tersenyum ringan, mengubah tubuhnya menjadi cahaya putih dan melesat ke langit. Setelah lebih dari setengah jam, di laut tandus yang tidak dikenal, cahaya keemasan turun dan mencapai pulau terpencil. Lalu ada 3 orang yang muncul kelelahan. Yudian menyemburan darah, tubuhnya lemas. Xiaoyu dan Yu Fen juga terluka parah. Segera kirim dekrit surga dan tulis dengan darah. Itu artinya kita telah terluka oleh Komandan Iblis. Kumpulkan murid-murid Tai yang ada di dekat laut untuk mengepung dan membunuhnya. Teriak Yudian meraung. Oke, jawab Yu Fen mengeluarkan sepotong emas bersinar. Yudian berkata dengan dalam, adapun murid-murid Yu Huamen itu, ketika kita pulih, kita perlahan akan menyelesaikan masalah dengan mereka, sehingga mereka mungkin tidak akan lebih baik daripada kematian, dan Fang Qingsue dari Yu Huamen, dia juga harus mati. Orang-orang ini, mereka semua memiliki sifat iblis, dan mereka pasti akan memasuki jalan iblis di masa depan, itu akan membahayakan dunia. Dengan membunuh mereka, kita akan mendapatkan pahala yang tak terukur. Saat berbicara, Yudian M3 mengeluarkan sebotol pil dan menelan beberapa pil berturut-turut, untuk mendapatkan energinya kembali. Pada saat yang sama, sebuah suara keluar dari lautan dengan lembut, dan bayangan Qian terbang keluar. Dia juga mendarat di pulau terpencil dan terbang mendekati ketiga orang ini.
Sosok ini adalah Fang Han. Yudian Xiaoyu dan Yu Fen terkejut bukan main. Yudian menggertakkan giginya dan menyeringai, "Bagaimana kamu bisa mengikuti kami?" "Tentu saja aku bisa menemukanmu," jawab Fang Han menggertakkan giginya. "Sekarang, kalian bertiga telah kehabisan mana. Bahkan, jika kalian memiliki kekuatan gaib, kalian tidak akan menjadi lawanku. Aku ingin melihat bagaimana kamu ingin berurusan denganku di masa depan." "Beraninya kau!" teriak Xiaoyu melompat. Fang Han akhirnya menganjat kaisar kayu teruki hingga batasnya, dan menghantamkannya dengan keras. Yudian Xiaoyu dan Yu Fen mencoba yang terbaik untuk memblokir, tetapi mereka terluka parah, sehingga Fang Han dapat menghancurkan Tian Shiki, mengguncangkan tubuh mereka. Kepala ketiga murid Tai ini diledakkan secara tiba-tiba oleh Fang Han dengan tinjunya.